It's all covered in today's China Truths. Eksodus massal dari Shanghai lebih nyata dari sebelumnya. Antrean di luar biro administrasi keluar masuk membentang berjam-jam saat keluarga-keluarga berebut mengamankan paspor mereka, bersiap meninggalkan China berbondong-bondong. Penduduk kaya Shanghai tampaknya menghilang dengan perkiraan menunjukkan 10.000 orang telah berimigrasi, membawa serta 68 miliar yuan jumlah yang mengejutkan. Tapi ini kejutannya, bukan Amerika Serikat yang canggih teknologinya atau Kanada yang serba lambat yang menarik mereka. Sebaliknya, banyak yang berbondong-bondong ke Eropa. Saat ekonomi China terus menurun, keluarga kelas menengah berjuang dengan tumpukan utang, terutama dari pinjaman perumahan yang melonjak, kenyataan menghantam keras di Shanghai, di mana harga properti anjlok. Bahkan orang kaya pun tidak kebal. Keluarga-keluarga ini melarikan diri dari iklim politik dan ekonomi yang memburuk, membawa ratusan miliar dolar keluar dari negara itu dalam migrasi massal yang tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Hari ini kita menjelajahi fenomena ini. Eksodus massal dari Beijing dan Shanghai bukan hanya tentang melarikan diri dari kesulitan ekonomi. Ini tentang kelangsungan hidup. Lebih dari 600.000 orang sudah pergi. Angka yang mengejutkan yang mencerminkan betapa tak tertahankannya sirkulasi internal dan stagnasi. Orang-orang mengajukan imigrasi secara kolektif, putus asa untuk memulai hidup baru di masyarakat yang lebih terbuka, lebih bebas. Mengejutkan, bukan AS atau Kanada yang memimpin bagi para imigran. Kedutaan dan konsulat Eropa baru-baru ini melaporkan lonjakan tajam dalam permohonan dengan Spanyol menduduki puncak daftar. Tapi kenapa Spanyol? Daya tariknya terletak pada tekanan menghancurkan ekonomi internal China dan godaan awal yang baru bagi orang dewasa maupun anak-anak mereka. Orang-orang tertarik oleh janji gaya hidup baru dan prospek yang lebih baik di luar negeri. Bagi mereka yang mencari kesempatan pendidikan untuk anak-anak mereka, negara-negara seperti Inggris, Irlandia, dan Malta adalah tujuan utama. Dengan status tinggal di negara-negara ini, anak-anak dapat bersekolah di sekolah negeri secara gratis, menghemat jutaan biaya sekolah. Lulus dari institusi-institusi ini membuka pintu ke universitas-universitas bergengsi, termasuk G5 di Inggris dan sekolah-sekolah top di AS. Beberapa bahkan kembali ke China dan menggunakan pendidikan internasional mereka untuk masuk universitas top China melalui ujian bersama siswa China perantauan. Sementara itu, Jepang mengalami gelombang migran China yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama dari Shanghai. Hingga Juni tahun 2023, data dari Biro Imigrasi Jepang menunjukkan bahwa lebih dari 760.000 warga negara China telah pindah ke sana. Mengapa? Menurut seorang teman dari Shanghai yang sekarang tinggal di Osaka, alasannya sederhana. Undang-undang properti Jepang menawarkan hak kepemilikan permanen, lebih sedikit pembatasan bagi orang asing, dan pasar perumahan yang jauh lebih stabil daripada China. Trennya jelas, orang-orang melarikan diri dari cengkeraman China yang semakin ketat dan ekonomi yang runtuh untuk mencari peluang, stabilitas, dan kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Di sisi lain, kini Anda hanya perlu mengeluarkan 250.000 untuk mendirikan perusahaan di Jepang dan langsung memenuhi syarat untuk visa manajemen bisnis. Anda akan menikmati kesejahteraan yang sama dengan warga negara Jepang, pendidikan gratis untuk anak-anak, penggantian biaya medis 70% untuk orang dewasa. Anda dapat mempertahankan kewarganegaraan asli Anda sambil memanfaatkan tunjangan Jepang yang murah hati. Ini keuntungan ganda. Jika Anda punya kesempatan, bukankah Anda akan melakukan hal yang sama? Tahukah Anda ada eksodus diam-diam di Shanghai? Bahkan pihak berwenang tidak mengantisipasi jumlah orang yang meninggalkan kota tahun lalu. Menurut Departemen Imigrasi, lebih dari 100.000 orang menyelesaikan prosedur keluar hanya dalam waktu sedikit lebih dari sebulan. Yang lebih mengejutkan lagi, 60% tidak menuju AS atau Singapura, melainkan memilih Turki. Harus diakui, pandangan jauh ke depan warga Shanghai sangat tajam. Turki menawarkan keuntungan yang tidak tertandingi dan nilai luar biasa. Cukup membeli rumah di sana bisa mendapatkan status Eropa untuk seluruh keluarga Anda hingga 4 generasi. Saat ekonomi China terus goyah, semakin banyak miliarder China dan individu dengan kekayaan bersih tinggi diam-diam pindah ke luar negeri. Laporan terbaru dari Henley & Partners yang berbasis di Inggris memperkirakan bahwa pada tahun 2024, 15.000 jutawan dengan aset investasi lebih dari $1 juta AS akan memindahkan kekayaan mereka dan berimigrasi. Itu 1.400 lebih banyak dari tahun 2023, angka tertinggi yang memecahkan rekor. China memimpin dunia dalam arus keluar jutawan selama 3 tahun berturut-turut. Dan ketika orang kaya pergi, mereka jarang pergi dengan tangan kosong. Menurut data sebelumnya dari Henley & Partners, setiap jutawan biasanya membawa aset senilai $6,6 juta AS. Pada tahun 2022 dan 2023, para Taipan China memindahkan sekitar $160 miliar AS keluar dari China. Warga Shanghai berebut membeli rumah di Jepang.
Menurut laporan Jepang, properti dengan cepat dibeli oleh pembeli China dengan Shanghai memimpin. Statistik menunjukkan 70% orang asing yang membeli rumah di Osaka adalah orang China dan 30% di antaranya berasal dari Shanghai. Mengapa terburu-buru ke Jepang ini? Teman-teman di Shanghai mengatakan alasannya bermuara pada dua hal utama. Pertama, properti Jepang menawarkan imbal hasil sewa yang kuat hingga 6% per tahun di Tokyo dan Osaka, yang mengalahkan menyimpan uang di bank. Kedua, real estate di Jepang jauh lebih murah daripada di China, sekitar 40.000 per meter persegi di Tokyo dan hanya 20.000 di Osaka. Ditambah lagi, Jepang memberikan hak properti permanen tanpa area publik bersama. Saat Anda membeli, bahkan tanah di bawahnya pun menjadi milik Anda. Terlebih lagi, penduduk jangka panjang di Jepang menikmati manfaat yang sama dengan penduduk lokal, perawatan medis gratis untuk anak-anak dan orang tua. Dan letaknya sangat dekat dengan China hanya dengan beberapa jam perjalanan dan tanpa perbedaan waktu. Jadi, apakah Anda akan mempertimbangkan membeli rumah di sini? Imigrasi bukan lagi hal tabu. Ini tren yang meningkat. Tidak hanya orang kaya, bahkan kelas menengah pun ingin pergi. Sejak jatuhnya pasar real estate China pada Agustus tahun 2020, kelas menengah menanggung beban terberat dari dampaknya. Keputusasaan merajalela. Ambil contoh rumah saya sendiri. Saya membelinya seharga 2,3 juta yuan di Shanghai. Hari ini, saya melihat unit serupa terdaftar hanya 1,7 juta. Hati saya hancur. Kami mengeluarkan lebih dari 1,2 juta untuk uang muka dan biaya agen, lalu menghabiskan 200.000 lagi untuk renovasi. Kami sudah membayar cicilan KPR selama lebih dari 3 tahun, dan sebagian besar masuk ke bunga. Pokok pinjaman belum bergeser. Saat kami membelinya, harga melambung tinggi dan saya benar-benar percaya itu langkah yang tepat, investasi yang akan tumbuh. Tidak ada yang meramalkan bagaimana pandemi akan membalikkan segalanya. Pasar anjlok seperti longsoran. Sekarang kami kehilangan hampir 1 juta yuan. Terkadang saya bertanya-tanya bagaimana jika kami menunggu dan menyewa saja. Tapi hidup tidak menawarkan pemutaran ulang. Kami tidak punya pilihan selain terus maju. Bayangkan ini, sepasang suami istri di Shanghai menyaksikan properti mereka anjlok dari 14,35 juta menjadi 10 juta yuan. Setelah menjual, mereka tergelincir dari kelas kaya kembali ke kelas menengah. Hanya 3 tahun dan status sosial mereka runtuh. Kisah Tuan yang sangat memukul saya. Bahkan jika Anda kaya di Shanghai, beberapa langkah salah dan Anda kembali menjadi kelas menengah. Kekayaan menyusut dan mobilitas kelas berbalik. Tuan Yang, 43, berasal dari pedesaan utara Jiangsu. Dia pernah bekerja di rumah sakit papan atas di Shanghai, tetapi pergi setelah evaluasi buruk. Istrinya, seorang perawat, meremehkannya karena tidak punya rumah. Mereka bercerai. Dia berhenti dan memulai bisnis. Pada 2016, dia membuka klinik di Shanghai. Selangkah demi selangkah, dia memperluasnya, mempekerjakan perawat dan asisten, membeli peralatan medis canggih, dan membangun basis pelanggan yang loyal. Kesuksesannya diraih dengan susah payah. Blogger tersebut berbagi bahwa klinik yang berkembang dari ruangan kecil menjadi pusat kedokteran gigi kosmetik lengkap seluas lebih dari 100 meter persegi. Klinik itu menjadi terkenal di daerah itu. Pendapatan yang melonjak menjadi 100.000 hingga 250.000 yuan per bulan. Pada tahun 2021, dia membeli rumah seluas 148 ping di proyek Bay City Costco di Shanghai dengan harga 95.000 yuan per ping, total 14,35 juta yuan. Dia membayar 7 juta di muka dan meminjam sisanya. Cicilan KPR bulanannya 42.000 yuan. Namun kini seiring ekonomi yang goyah, bisnisnya menurun. Cicilan KPR yang besar mencekiknya. Akhirnya dia harus menjual hanya seharga 10,03 juta yuan. Itu kerugian 4 juta yuan. Blogger itu meratap, seorang pria yang dulunya bernilai puluhan juta dan berpenghasilan ratusan ribu per bulan kini hanya menjadi kelas menengah lagi. Dengarkan baik-baik, jika Anda punya rumah kosong, waktu Anda hampir habis. Meskipun harganya sudah turun, jika dibandingkan dengan perkiraan 5 tahun ke depan, harganya masih tinggi. Dalam 5 tahun, rumah di kota lapis ketiga ke bawah tidak akan bisa dijual. Mereka akan membusuk di jalanan. Jangan berpegang pada fantasi bahwa harga akan pulih kembali. Bersyukurlah jika harganya berhenti turun. Jika Anda berencana menjual, lakukan sekarang. Jika Anda ingin membeli, tunggu. Lewati tahun ini dan Anda mungkin menghemat ratusan ribu tahun depan. Dan mengerikan untuk memikirkannya.